Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Kak Mandala. I'm coming back to create another video, yaitu penggunaan antara verb ing dan juga verb 3. Many of my students find it difficult to talk and to make a sentence using the word interested atau interesting, bored atau boring. Nah, hari ini Kak Mandala akan membahas bagaimana menggunakan dua jenis kata-kata tersebut, yang akhirannya ing atau yang akhirannya ed. Nah, teman-teman, kita perlu tahu dulu bahwa dua kata-kata tersebut bermakna disebut dengan participles dalam bahasa Inggris, ya, participles, di mana participles dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah present participle, present participle, dan yang kedua adalah past participle. Present participle maknanya adalah verb ing. Past participle adalah verb 3. Nah, verb ing itu sendiri contohnya adalah misalnya boring, interesting, shocking, surprising, dan lain-lain yang berakhiran dengan ing. That's number one. Number two, teman-teman, adalah past participle, di mana disebut dengan verb 3 biasanya berakhiran dengan ed, ya. Misal bored, interested, shocked, and surprised. Nah, teman-teman harus tahu dulu bahwa setiap kali ada kata yang berakhiran dengan ing, ya, itu mereka berarti me atau be dalam bahasa Indonesia. Contoh boring yaitu membuat bosan, interesting menarik, shocking mengejutkan, surprising juga mengejutkan. Nah, bagaimana dengan ed? Kalau ed atau verb 3 itu sebagian besar bermakna di atau ter dalam bahasa Indonesia. Bored contohnya maksudnya adalah bosan, dibuat bosan, interested adalah tertarik, shocked dikejutkan, surprise juga dikejutkan. Nah, cara menggunakan ini kita bisa lihat dari segi makna aja. Contoh, kita akan lihat dalam sebuah latihan. Misal, kita cari dulu ya, participle exercise. Nah, cara mudahnya kita tinggal aplikasikan saja ke latihannya. Exercise. Let's just touch this one. Nah, teman-teman, kita lihat. A blah 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 child dreads fire. Seorang anak yang titik-titik takut dengan api. Kita perlunya seorang anak yang sudah pernah terbakar oleh api. Nah, verb 3 dalam bahasa ini kebetulan soalnya agak aneh ya. Karena verb 3 dari burn itu sendiri bisa burnt atau bisa burnt. Mungkin aku akan pilih burnt aja. Ternyata benar. Nah, yang kedua, he was wearing a blah 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 shirt. Dia mengenakan sebuah kaos yang merobek apa yang sudah dirobek. Nah, kalau menurut kakak dari segi makna lebih cocok dia artinya dirobek, jadi torn lebih cocok. Yang ini adalah blah 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 the weak man, the boy ran into the house. Melihat si pria yang jahat, si anak kemudian lari ke dalam rumah. Melihat, ingat sekali lagi kalau maknanya me atau be, teman-teman perlu gunakan ing, ya, seeing. Titik-titik occupied with work, ya, he couldn't meet us, karena diberikan banyak tugas gitu ya, dia tidak bisa bertemu dengan kami. Sebenarnya diberikan itu maknanya harus verb 3, di mana been itu lebih cocok di sini. Tapi karena been itu sendiri tidak bisa digunakan pada konteks ini dan juga tidak bisa menjadi sebuah subjek, yang muncul paling depan dalam sebuah kalimat, maka jawaban nomor 4 yang cocok adalah being. Yang kelima, irritating atau irritated. Terluka oleh perlakuannya apa, melukai karena oleh kelakuannya. Yang cocoklah terluka ya teman-teman. Irritated yang cocok. Broken or breaking, kita lebih cocok broken. He lived alone, melupakan oleh yang lain atau dilupakan oleh yang lain. Dilupakan yang cocok. Forgotten. I love noise, the noise of blah 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 rain. Air hujan yang jatuh. Verb ing. The house looked
disia-siakan atau menyia-nyiakan. Rumahnya terlihat menyia-nyiakan atau disia-siakan. Lebih cocok disia-siakan, abandoned. I was very, saya sangat menarik di programnya atau saya sangat tertarik. Tertarik, interested. She is a very blah 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 writer. Dia adalah seorang penulis yang menarik, ya, interesting. He is a well read person. Nah, teman-teman, ingat sekali lagi kita akan kembali ke sini. Present participle atau verb ing, yaitu yang akhirannya ing, itu bermakna me atau be dalam bahasa Indonesia. Dan past participle, yaitu yang biasanya ed, verb 3, itu tidak hanya kata-kata yang berakhiran dengan ed ya teman-teman, tapi kata-kata verb 3 yang tidak berakhiran ed. Seperti tadi burnt, terus sang, itu tidak berakhiran dengan ed, juga verb 3. Bermakna di atau tar. Untuk menggunakannya, teman-teman hanya perlu melihat dari segi makna kalimatnya, apakah teman-teman perlu menggunakan me atau be, di atau tar. Oke, kakak harap pelajaran hari ini bisa dimengerti. Semoga teman-teman mempelajari sesuatu dari video ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Bye!